Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Shaina. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai perhitungan desain plat ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah memiliki Excel-nya untuk perhitungan desain plat. Oke, di Excel ini tuh menggunakan sumber rujukan dari Gideon dasar-dasar perencanaan beton bertulang berdasarkan SKNI T15 1991-03 ya, yang dibuat oleh W. Chevis dan juga Gideon Kusuma. Lalu selain itu bersumber juga dari PBI 1971 dan juga SNI 03 1728 tahun 1989 mengenai tata cara perencanaan mendirikan bangunan gedung. Oke, sebelumnya saya ingin memberitahu terlebih dahulu kalau ini tuh Excel yang dibuat oleh dosen saya ya, Pak Parmono. Oke, dan Excel ini tuh memuat perhitungan-perhitungan desain plat dengan sangat jelas, mulai dari momennya, desainnya, dan juga detail gambar platnya ya. Oke, baik, kita langsung mulai saja. Dimana yang pertama ada datanya, data dari platnya awal. Oke, nah perhitungan plat yang di desain plat ini tuh kita akan mendesain plat dari gedung FPTI C di UPI ya, Universitas Pendidikan Indonesia. Gedung dari Fakultas Pendidikan Teknologi dan Industri, gedung C. Oke. Nah, di sini ada FC-nya. Untuk platnya ada FC dengan menggunakan 15 megapascal. Baik, lalu ada FY-nya menggunakan FY sebesar 400 megapascal. Lalu untuk bebannya ada nanti di perhitungan load ya, untuk beban mati dan juga beban hidupnya. Lalu ada tebal platnya sebesar 120 mm atau sekitar 12 cm. Lalu selimut betonnya 20 mm atau 2 cm, dan lebar platnya 1000 mm atau 100 cm. Nah, sebenarnya untuk ini tuh data-data ini tuh baru perkiraan ya teman-teman, karena sulit untuk mengidentifikasi secara langsung gitu ya, karena ya bangunannya sudah jadi dan sudah lama juga gitu. Jadi ini hanya perkiraan. Ini desain dari gedung C-nya ya. Oke. Baik, lalu kita berpindah ke perhitungan bebannya. Oke, di sini ada beban mati, dead load, beban hidup, dan juga kombinasi ya, beban kombinasi. Oke, untuk beban mati terlebih dahulu tuh ada berat dari platnya itu sendiri, dimana dengan tebal plat sebesar ini dalam satuan meter ya, yang tadi tebal platnya 12 cm 1,2 cm. Ya betul, 12 cm atau 120 mm. Ketika dikonversi ke meter menjadi 0,12 0,12. Lalu dikalikan dengan berat jenis. Berat jenis ini tuh bersumber dari sini ya, teman-teman. Nih, di sini. Oke, ada sumbernya di samping. Jadi ya, berat jenisnya bersumber dari sini. Untuk berat jenis dari beton bertulang itu 24 ini ya, 24 2400 kg per meter kubik. Oke, dan ketika dikonversi ke kilonewton meter kubik menjadi 24 ya. Lalu ada berat pasir, dimana tebalnya itu 0,01 meter dan berat jenisnya itu 16. Ya, sama sebenarnya dari sini juga berat pasir, berat jenisnya 16 kilonewton. Oke, lalu ada berat spesinya, yaitu tebalnya 0,03 meter, lalu berat jenisnya 22 kilonewton, dan berat keramiknya tebal keramiknya itu 0,01 meter, dan berat jenis dari keramiknya itu 22 kilonewton. Oke,
semuanya bersumber dari sini ya teman-teman. Lalu untuk berat jenis, lalu untuk hasilnya, untuk bebannya, beban matinya itu tinggal tebal dari ininya, materialnya dikalikan dengan berat jenisnya. Oke. Jadi untuk beban platnya sendiri itu 2,88, berat pasirnya 0,16, berat spesinya 0,66, berat keramitnya 0,22, berat MFP-nya 0,25, dan berat plafon dan penggantungnya itu 0,2. Nah, untuk sehingga beban keseluruhannya adalah dijumlahkan aja semuanya, yang adalah hasilnya 4,37. Nah, yang ini tuh apa? Ini tuh hasil dari berat pasir hingga ke berat plafon. Nah, kenapa hanya dijumlahkan segini aja tanpa berat dari platnya? Karena ini tuh sudah nanti kan perhitungannya menggunakan SAP juga ya, diperhitungkan di SAP juga. Jadi untuk berat ininya, mana berat dead load-nya itu tidak usah menggunakan berat dari platnya itu sendiri, karena di SAP sudah terinput sendiri ya untuk berat platnya. Jadi yang diinput itu hanya berat material lain selain berat platnya. Jadi hanya segini. Oke. Lalu ada beban mati. Untuk beban matinya itu 2,5 kN per meter kuadrat. Ini bersumber dari sini. Ini tuh sesuai dengan kategori dari bangunannya. Karena bangunan FPTIC itu termasuk perkantoran, jadi ini ya, lantai sekolah, ruang kuliah, kantor, toko, serba, restoran, hotel asrama dan rumah sakit itu berat beban matinya itu 250 kg per meter kuadrat. Oke, jadi dikonversi ke kilonewton jadi 2,5 kilonewton per meter kuadrat. Oke. Lalu ada beban kombinasinya dengan kombinasi 0,2 kali beban mati ditambah 1,6 beban hidup ya, sama beban kombinasinya 9,244. Oke. Lalu kita ke momen ya. Nah, untuk perhitungan momen sendiri itu sesuai dengan desainnya ya teman-teman, desain dari platnya. Sebentar. Nah, di sini ada desain platnya. Ini tuh desain platnya itu sesuai dengan ukuran platnya ya teman-teman. Nih bisa dilihat dengan jelas dimana untuk kasus untuk plat A1 itu, untuk plat A dulu ya. Untuk plat A itu ukurannya 6,9 kali 3,6 dimensinya. Nah, untuk A1 dan A2 ini apa yang membedakan? Ini adalah jenis platnya. Jadi di sini ada keterangannya. Bentar. Di sini tuh kan sini ada yang garis hitam dan garis merah ya teman-teman, dan perletakannya berbeda. Di sini hitamnya segini, ini garis merah, sedangkan di sini garis hitam, di sini garis merahnya di sini. Itu catatannya untuk garis yang merah itu terletak bebas, sehingga di daerah situ tuh bebas gitu ya, platnya itu tidak tertutup tembok gitu, sedangkan langsung berhadapan dengan tembok. Untuk yang merah terletak bebas tuh jadi platnya yang di ujung gitu, jadi langsung tembok. Sedangkan untuk terjepit penuh itu jadi platnya itu terhimpit antar plat lagi gitu. Jadi misalkan ini A1 itu kan terletak di sini. Nah, ini tuh tembok segini, sedangkan yang sebelah sini itu langsung ke plat lagi, ke plat A2. Untuk A2 juga berarti di sini langsung berhubungan dengan plat A1, ini berhubungan dengan plat A3, ini berhubungan dengan plat A2, sedangkan yang sebelah sini langsung berhubungan dengan tembok, jadi terbuka gitu ya artinya. Oke. Dan untuk perhitungan momen itu dihitung sesuai dengan jenis platnya. Oke. Ini plat A1 itu tadi
untuk ukurannya ya, ukuran plat A1 tuh seperti yang tadi diketahui di data itu adalah 6,9, sorry terlalu kecil ya, nih 6,9 dikali 3,6 ya. Kita kembali ke momen. Nah, untuk ukurannya itu tinggal dibagi 6,9 dibagi 3,6, panjangnya dibagi lebar ya. Untuk kasus 3 plat A1 kasus 3 ya. Lalu, nah ini perhitungan momen ya. Jadi untuk momen itu, untuk momen IX, momen IX itu ini ya teman-teman, yang ke samping atau lebar mungkin, yang ini 3,6. Momen yang ke samping itu tuh menggunakan koefisien 0,001 lalu dikalikan dengan panjang dari plat dikuadratkan atau pangkat 2 ya. Jadi koefisien 0,01 dikalikan dengan beban kombinasi dikalikan dengan ini panjangnya, panjang dari platnya di pangkat 2 dapat, lalu dikali 57. Nah 57 tuh dari mana sih? 57 itu dari ini nih, untuk momen nih dari momen plat PBI 1971 ya. Ini untuk ini kan tadi tuh kasusnya kasus 3. Oke, kasus 3 untuk 1,9 ya ininya IXY nya 1,9 dan ininya merupakan kasus 3, sehingga kasus 3 nih saya perbesar ya. Untuk kasus 3, nah ini untuk koefisien yang tadi saya jelaskan ya, untuk MIX, MIY ya, seperti itu ya. Lalu ini tadi hasil pembagian IY dibagi IX, yang ini 57, 21, 116, 78 gitu ya. Jadi koefisien ininya 57, 21, 116, 78 seperti itu. Lalu ini hasilnya adalah menggunakan rumus absolut. Ini tuh untuk agar absolut itu agar positif semua ya hasilnya, yaitu ini yang koefisien awal tadi yang 0, ini lalu dikalikan dengan beban kombinasi dikalikan dengan panjang platnya yang dikuadratkan lalu dikalikan koefisien yang tadi yang dari sini yang 57 itu, lalu didapatkan hasil 6,8287. Nah ini juga sama yang bawahnya ya. Ini hanya tinggal diganti untuk koefisien ininya diganti dengan sesuai ininya ya. Ini untuk MIY itu yang tadi 0,01, untuk MTY itu minus 0,01, lalu untuk MTY itu minus 0,001. Oke, ininya juga tinggal diganti yang ini sesuaikan dengan koefisien yang tadi ada di sini ya, di samping. Oke. Lalu di sini ada momen untuk TIX. Momen TIX itu sama dengan momen MIX dibagi 2. Oke. Untuk momen TIY adalah momen IY dibagi 2. Oke, seperti ini. Dan untuk perhitungan momen ini tuh dilakukan sesuai dengan jenis platnya ya, teman-teman nih. Disesuaikan dengan jenis platnya. Untuk plat A1, plat A2 dan seterusnya tinggal di copy saja. Nanti perhitungannya mirip, tinggal disesuaikan ukuran-ukurannya dengan koefisien yang sesuai dengan sumber yang ada di sini ya. Bisa pakai yang ini atau yang ini, sama saja. Oke. Lalu setelah momen kita langsung ke desain ya. Nah, di sini ada
desainnya juga diperhitungkan sesuai dengan jenis platnya. Sekarang saya contohkan untuk plat A1 dulu. Lalu di sini ada tebal platnya. Ini sesuai ukuran yang tadi ya, yang di awal di data. Tebal platnya itu 120 mm, lebar platnya 1000 mm, selimut betonnya atau roknya itu 20 mm. Nah, ini perkiraan awalnya itu kita seperti yang saya sebutkan tadi, ini tuh untuk ukurannya hanya perkiraan juga. Jadi ini perkiraan dimensi ininya ya, dimensi tulangan arah X. Perkiraan dimensi pertulangan arah X-nya itu adalah kita menggunakan dimensi 6 mm. Sama untuk X dan Y-nya. Lalu nilai dx-nya itu dengan rumus tebal plat dikurangi selimut beton. Tebal plat dikurangi selimut beton dikurangi setengah dari perkiraan dimensinya. Untuk yang X, dimensi yang X, dan untuk yang Y itu dimensi yang Y. Oke. Rumusnya sama. Tebal plat dikurangi selimut beton dikurangi setengah dari dimensi arah Y. Oke. Nah, ini untuk FC-nya tadi sama seperti yang di data, F-nya juga sama seperti yang di data. Oke, langsung ke perhitungan desainnya ya, untuk desain asnya. Oke. Kita mulai dari ini momen. Ini tuh momen ultimate-nya sama kayak yang tadi, tinggal di link aja ke sini berarti ya. Nah, ini momen ultimate dari IX. Momen ultimate dari IX. Kita link. Oke. Lalu untuk ini C16 dibagi dengan ini lebar platnya. Kita ubah kenapa dibagi 1000, karena ini milimeter sedangkan kita menggunakan satuan meter ya, jadi dikonversikan ke meter, lalu dikali D9, ini dx-nya ya, dx-nya dibagi dengan 1000 sama dikonversikan ke meter, lalu dipangkatkan 2, dapatkan hasil seperti ini ya. Tinggal ditarik ke bawah aja nanti ya, sama ini ya, yang berubah hanya ini MU nya sebelah sini, dan ditarik saja. Lalu kita mencari nilai rho. Nilai rho ini tuh didapat dari apabila mutu beton ya, mutu beton itu tidak sama dengan 0, maka nah ini kita tuh interpolasikan itu untuk nilai tadi ya, nilai rho-nya, dimana mutu beton dibagi dengan BD itu tadi kan hasilnya yang kita itu mana, mutu beton ini sekitar 700 ya, 725. Nah, berarti kita link lagi, mana sebentar. Nah, berarti ini tuh harusnya ini antara 700 dan 800, 725 ya. Jadi untuk nilai F-nya itu untuk yang 400 megapascal kita link juga yang antara 700 dan 800, yang ini 0,0023 dan juga 0,0026. Nah, jadi didapatkan rho-nya sebesar ini ya, di link ke situ. Oke. Lalu itu untuk mendapatkan nilai rho itu tadi ya menggunakan tabel yang ini. Nih, tabel perencanaan beton bertulang
dari buku Gideon ya. Oke. Setelah nilai rho-nya, kita mencari nilai rho minimum. Nilai rho minimum itu ini sesuai yang buku tadi itu adalah koefisien dengan koefisien 0,0018. Ini apabila mutu betonnya tidak sama dengan 0 ya. Oke. Lalu ada rho maksimumnya, sama ini juga koefisien dari buku yang tadi, yang dimana rho maksimumnya itu 0,0122. Lalu kita cek apakah ini sudah aman atau tidak ya. Dimana untuk menceknya itu apabila ini rho maksimumnya lebih besar dari rho. Oke. Jadi rho maksimum itu harus lebih besar dari rho, dan juga rho ini tuh harus lebih besar dari rho minimum. Oke. Jadi rho maksimum harus lebih besar dari ini, rho ini, lalu rho ini harus lebih besar dari rho minimum. Oke, maka apabila sudah aman, maka akan oke gitu ya. Lalu kita mencari sekarang asnya. Oke, untuk rumus as itu lebar plat dikalikan dengan ini dx lalu dikali dengan rho. Oke. Nah, lalu kita seperti yang tadi, lalu kita mencari perkiraan diameternya. Nah, diameternya tuh tadi kan perkiraannya 6 ya di sini. Perkiraan diameter arah x dan y-nya 6 semua. Untuk diameter 6 panjang 100 mm ya. Lalu kita cari diameter tuasnya berapa? Kita pakai rumus ini, mana lebar plat dikali dengan 3,14 kali 3,14 dikali dengan ininya diameternya dipangkatkan 2/4 lalu dibagi dengan ini panjang dari tulangannya. Oke, dan dapatkan hasil seperti ini ya. Lalu dicek lagi apakah ini oke atau enggak nih si diameter tuasnya. Itu jadi diameter tuasnya itu harus lebih besar dari ini mutu betonnya. Oke, dan kalau oke ya sudah. Seperti itu ya untuk perhitungan desainnya. Ininya sama, tinggal diubah aja nanti sedikit-sedikitnya ukurannya. Oke. Sekarang kita ke detailnya ya dan penggambaran penulangannya. Oke, ini ada WU, nama platnya plat lantai A1. Saya contohkan yang A1 dulu. Lalu WU-nya itu adalah ini ya. Ini kombinasi. Load kombinasi. Nah, ini load kombinasi, lalu FC-nya, FV-nya, ini faktor reduksinya 0,8. Lalu ada beta yaitu menggunakan rumus 0,85 ditambah 0,008 dikali 30 dikurangi ini FC ya, dikalikan dengan FC. Oke, seperti itu untuk betanya. Lalu ada elastisitas tulang itu menggunakan rumus 4700 dikalikan dengan akar dari FC, akar kuadrat dari FC, akar pangkat 2 ya. Lalu ini ada rho maksimum, rho minimum yang dari tadi desain ya. Ini rho maksimum, rho minimum. Oke, lalu penempatan kasusnya. Nah, untuk plat lantai A1 itu tadi kita lihat di sini. Nah, A1. Nah, ini ya. Untuk A1 ini tuh berarti kan ini tuh yang tadi ini tuh bebas yang merah, yang ini terjepit gitu. Jadi untuk detailnya itu artinya karena bebas artinya 0. Di sini tuh nggak ada apa-apa selain dinding gitu ya.
sedangkan yang terjepit itu artinya ada benda lain atau plat lain. Jadi di sininya 1 ininya 0 0. Ya, sama seperti kasus 3 yang di sini ya tadi di momen. Nah, kasus 3 nih. Oke. Seperti itu. Lalu ada lebar platnya sama seperti yang di data tadi, tebal platnya. Ada daging itu ini selimut beton. Lalu ada bentang terpendek atau IX. Dan ini tuh adalah panjang dari plat. Sedangkan ini lebar dari platnya. Lalu ada beta. Beta itu didapatkan dari hasil Y Y dibagi dengan IX. Oke. Lalu diameter tulangannya 6 mm. Diameter tulangan arah Y-nya juga 6 mm. Lalu tinggi efektif arah X. Ini rumusnya adalah ini tebal plat. Ya, tebal plat dikurangi dengan dagingnya atau selimut betonnya. Selimut platnya lalu dikurang 0,5 dikali 23 itu adalah ini diameternya. Oke. Ini juga sama, tinggal diubah ke diameter yang Y-nya. Udah seperti itu. Lalu ini diameter tulangannya yang dari desain tadi diameter dan juga panjang dari tulangannya. Oke, seperti itu. Lalu ini nanti gambarnya langsung keubah sendiri menyesuaikan dengan data-data yang kita input. Misalkan kita di sini hapus gitu ya. Kan ininya langsung 0 nih. Diameter 6 0. Sedangkan kalau kita isi lagi kayak tadi, ini langsung berubah nih. 150, ini 75, 150 gitu, 150 lagi. Seperti itu ya. Jadi gambarnya langsung ngelink ke diameter tulangannya yang ini tadi. Oke, nanti untuk plat-plat yang lain tinggal diubah aja untuk ininya kasusnya, misalkan disesuaikan dengan kasus yang platnya, lalu diubah ininya ukurannya, diameternya, dimensinya, panjang lebarnya, dan juga diubah diameternya gitu ya, disesuaikan dengan jenis platnya. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.